Welcome to Hamis Discovery Zone. Guys, gua baru aja nemu kalau ada salah satu buku yang bisa ngubah hidup lu yang bantu untuk gali potensi baru. Kok bisa gitu? Emang buku apa? Buku itu adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini udah dibaca oleh lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia. Buku ini ditulis oleh Stephen Covey. Penasaran nggak? Gimana buku itu benar-benar impactful di hidup banyak orang, termasuk di hidup gua? Ayo kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah be proactive. Be proactive berarti kita harus inisiatif dalam hidup, mengendalikan responsif kita terhadap lingkungan sekitar kita, serta bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Kita tuh sering melihat sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah, tapi kita pilih untuk diem aja. Nah, di buku itu kita diajarin bagaimana cara untuk bersikap proaktif dalam segala keadaan. If you are not proactive, how can we expect progress in our life, right? Yang kedua, begin with the end in mind. Begin with the end in mind berarti kita tuh harus menentukan target atau goal yang ingin kita capai. Dalam konteks ini, gue saranin untuk memikirkan plan secara matang-matang. Ketika lu udah ada target atau goal yang mau lu raih, lu tuh akan termotivasi untuk capai target atau goal itu. Dengan gitu, lu akan lebih berusaha dan gak gampang menyerah. Yang ketiga, put first things first. Put first things first, basically itu ngajarin kita tentang skala prioritas. To prioritize things itu seringkali menjadi masalah orang-orang, termasuk diri gue sendiri. Dalam konteks ini, kita tuh harus pintar-pintar mengidentifikasi dan prioritas pada tugas dan aktivitas mulai dari yang penting hingga nggak penting. Untuk bantu kalian dalam menentukan prioritas, kita gunakan Covey's Table Matrix sebagai berikut. Dari tabel ini, gue akan menjelaskan apa maksud dari keempat kuadran tersebut. First quadrant, urgent and important. Kuadran pertama ini tuh bersifat urgent dan important, yang artinya berarti bersikap mendesak dan penting. Nah, maksudnya kita tuh harus selesaiin dalam waktu secepat mungkin, dan itu adalah aktivitas yang lo harus kerjain terlebih dulu. Misalnya, gue dikasih project A dan project itu harus selesai dalam waktu beberapa jam. Otomatis, pasti ini dulu yang harus dikerjain. Kuadran yang kedua, urgent and important. Kuadran ini tuh bersifat nggak mendesak tapi penting. Misalnya, membangun hubungan antara sesama teman dengan tujuan yang penting, berolahraga yang ringan, rekreasi, hingga personal care. Kuadran yang ketiga, urgent and unimportant. Maksud dari kuadran ini adalah aktivitas ini bersifat mendesak, tapi nggak terlalu penting untuk dikerjain. Misalnya, membahas chat dari teman dan juga mengingatkan grup. Kuadran yang terakhir adalah urgent and unimportant. Maksud dari kuadran ini tuh berarti bersifat nggak penting dan juga nggak mendesak. Dari perspektif gue, kuadran ini tuh alangkah baiknya gak usah dikerjain. Misalnya, liatin status orang tanpa alasan, gosipin orang, web browsing, dan distraksi lain, karena hal ini dapat menurunkan produktivitas lu dan membuat nilai hidup lu jadi lebih berkurang. Once lu udah tahu tentang prioritas ini, time management lu insya Allah jadi lebih bagus. Why? Karena lu udah tahu nih mana yang harus dikerjain dulu. Gak ada tuh yang namanya telat ngerjain selama lu udah stick to your skala prioritas di hidup lu. Gimana guys? 3 habits aja udah bener-bener bantu banget di hidup lu ketika lu aplikasiin. 3 habits diantaranya, be proactive, begin with an end mind, dan put first things first. Nah, ada 7 habits, sejauh ini baru bahas 3. Pasti lo penasaran kan sama 4 habits itu? Stay tune di Hamis Discovery Zone. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. See you in the next video.